dong. Jadi ini soal latihannya ada banyak nih. Jadi ada beberapa bagian. Pertama basic speed coding. Ini yang diajarin Oto dah pokoknya. Gue nggak mudeng. Lo aja nggak mudeng apalagi kita, Bang. Gimana gitu caranya? Serius gue nggak mudeng yang kayak soal-soal kayak gini. Tapi kalian udah diajarin Oto kan berarti bisa. Dia gitu, anjir getok rata. Udah. Terus yang kedua itu ada database operation. Jatuh. Database operation ini pakai yang kemarin SQLite ya. SQLite 3. Ini gambaran umumnya dulu. Terus jadi di sini yang database operation ada 2 tipe soal. Yang pertama itu kalian nginputin data ke database-nya, terus output-nya dipakai Python kayak biasa, print gitu. Terus yang kedua pakai Jinjas. Jadi nampilinnya di HTML. Ini yang bapaknya bilang multi-tier itu loh. Multi-tier aplikasi. Terus yang soal ketiga, ini ada 2 tipe, ada 2 latihan soal yang bisa kalian kerjain. Terus yang ketiga itu ada machine learning. Ini machine learning-nya kan kemarin kita belajarnya pakai NF Bayes kan? Kita belajar NF Bayes sama Market Basket ya. Di sini kita cuma pakai NF Bayes doang. Soal ini nih tujuannya untuk memprediksi. Jadi Girareru yang honto. Maji. Nggak mau. Udah ya. Bang, gue bego bang, nggak paham. Gue kira dari tadi ada lain gue tahu. Gue kira Bang Oto ngelain gue. Enggak lah. Berharap kamu. Udah ya, itu gambaran gambaran utama soalnya. Jadi ada 3 tipe soal. Machine learning ini untuk untuk memprediksi. Memprediksi berdasarkan input. Amar masuk. Memprediksi. Bang, UP-nya kapan, Bang? UP-nya H+2 hari terakhir UAS. Oh, berarti 23. Ya itu. Ya, enggak sih? 23 Juni. Ini nanti gue jelasin pas di itunya aja ya, pas ngodingnya aja ini, machine learning-nya. Jadi gambarnya ada 3 tipe soal. Pertama yang basic speed coding, database operation, sama machine learning. Itu. Masing-masing tipe soal ada berapa soal, Bang? Iya itu, gue mau nanya itu. Ini ya gambarnya kayak gini aja. Nggak, maksudnya itu berapa soal kita nanti ngerjainnya? Setiap tipenya, Bang? Satu-satu. Oh. Tapi jadi nggak semua anak sama kan? Nah, gue baru mau nanya, colai. Nggak semua anak sama. Lihat aja nanti pas kayak SBM gitu, kayak ada yang kode ini, ada yang kode itu. Lihat aja nanti pas UP-nya gimana. Ya tinggal bilang aja sih, Bang, iya Bang, enggak elah. Biar penasaran. Udah, sekarang kita lanjut ke ngodingnya aja ya. Gua mau ngasih contoh yang ini, yang database operation. Tadi gue udah bilang kalau mau ngoding kayak gini di MacBook gimana Kak caranya, Kak? Dinda lagi apa? Kacau. Cuma gua. Gue mau nanya Kak Dinda, Bang Fazan lagi tidak bisa diajak bicara MacBook. Dinda lagi nggak lagi AFK kayaknya. Oh iya. Udah, sekarang kita ke codingannya dulu aja ya. Biar cepet aja dah. Oh, dia Susanti dong. Aneh-aneh emang. Nih. Maaf, hehehe. Iya. Ayo Bang Aspar, jelaskan. Nah, ini mah aplikasi yang kemarin. Iya, pakai Atom. Woi Bang, Atom gue kagak bisa. Gue masih ada nggak ya? Bentar. Ada. Atom gue nggak bisa, Bang. Atom lu nggak bisa? Gimana dong? Kenapa nggak bisa mulu dah? Nggak tahu anjir, MacBook. Nggak ngerti.
Coba Makanya gaming. makanya gaming. Baca Nanti itu tuh, dah. Lu Gua bimbel mau aja nanya. sama Dinda atau sama Pajan. Gue mau sama Kak Dinda aja. Bang Fazan lagi tidak bisa Sistem itu diajak. beda ininya, apa namanya? Dia security-nya itu beda, gue nggak ngerti dah. Pokoknya semua yang gue lakukan bisa itu, di mail itu nggak bisa. Sombong amat. Justru Anda sombong, terlalu baru laptopnya, gue nggak tahu, nggak ngerti. Oh, jangan salahin laptop gue dong. Parah. Nggak Kalau tahu, kayak beda. gitu, Security-nya beda. security-nya beda ya. Beda. Lu ada yang Windows kan? Bang, laptop gue yang Windows, dia mati tidak mau nyala karena gue lupa matiin laptop itu. Jadi posisinya sleeping selama berapa bulan tuh. Wow, Sleeping Beauty. Sini kalau emang Fazan udah give up. Bahkan Master juga give up, man, sama laptop gue. Udah, lanjut Oh, aja ya. panjang banget. Bapak- Gimana caranya Bapak kita belum join ya? membuat itu dari Apa? itu Dari panjang codingan banget. kan Gimana berarti. caranya? Itu yang lu tanyain kan berarti. Iya, Bang. Itu yang kita mau jelasin di sini. Asik. Bang, langsung aja. Satu Iya, persatu. langsung nih. Jadi kalau di sini nih ya, kan ada soal nih. Ada soal pertama ini. Jadi diketahui datanya sebagai berikut nih. Nggak kelihatan. Panjang, gedein dikit yang soalnya. Udah, Maksud gue, tab-nya digeser sedikit. Nah, gini. nah. Udah ya, jadi ada soal begini nih. Database begini. Tugas pertama kalian tuh buat masukin data-data ini ke dalam database gitu. Tapi sebelumnya harus dibuat dulu tabelnya dulu. Tabelnya harus dibuat, baru dimasukin datanya itu ke dalam tabel. Codingannya sama kayak kemarin. Ini. Yang kemarin udah gue jelasin. Jadi ini codingan untuk membuat tabelnya. Jadi pertama tabelnya dibuat. Ada di sini kan ada keterangan nama, ID pegawai, usia, domisili, gaji kan. Ini tandanya tabel itu punya 4 kolom. Ini boleh di-record. Gue udah screenshot sih. Bang. Record, Bang. Gue udah screenshot. Nggak guna, anjir. Screenshotan lu nggak bisa bicara. Di screenshot. Patokan. Lanjut, Bang. Udah lanjut ya. Jadi di sini kita bisa tahu dari soal ini ada 4 kolom yang harus kita buat, yaitu nama, ID pegawai, usia, domisili, gaji gitu. Nah, sekarang kita buat nih tabel namanya company. Ini serah sih nama tabelnya apa. Terus di sini ada ID, name, umur, sama alamat, gaji, salary. Ini itu sih tabelnya, si kolomnya. Jadi ada 4. Ada 4 kolom. Terus ini tipe datanya. Tipe datanya. Jadi salah, ini tipe datanya. Oke, text, int, char. Char itu maksudnya karakter. Iya, karakter. Jadi di address ini yaitu char dengan maksimum 50 karakter gitu. Oke. Bang, Nah, bentar ya, Bang. Gue mau nanya apa? dulu. Misalkan kan lu udah buka Atom nih. Ya. Nah, terus lu mau mulai ngoding, itu pencet apa sih? Pertama ke virtual environment-nya dulu diatur. Nah, itu gimana? Kalau awalnya Nanti aja itu nggak terakhiran. paham, gimana, anjir? Nanti terakhiran itu. Oh, yaudah. Lanjut, Bang. Nanti ini setup apa namanya? Virtual environment-nya sama aja. Cara lo record kayak mana? Nggak ngerti gue anjir. Di apa sih? Security, kalau nggak salah di yang gambar perisai. Perisai. Itu di record tau, Hani? Ini di-record ya? Udah di-record. Udah record Dari tadi. Udah ada yang record kok, tenang aja. Wow. Lu kali Bang yang record. Lanjut. Gue matiin aja dah. Males. Lah, goblok. Jangan dong. Enggak. Udah ada orang lain yang record. Bang, lu masih di Lampung, jangan macem-macem lu, Bang.
Ngapa? Dia Banyak begal. sekali loh udah. Banyak sekali loh di Lanjut bang, lambung. lanjut. Lanjut. Nah, ini kan ada teks int char real. Enggak, ini kalau yang ID dia formatnya int. Kenapa primary key? Kemarin fungsi primary key kan buat dia biar nggak ada yang sama gitu. Kalau sama error gitu. Oke. Primary key, fungsi primary key. Jadi tipenya ID itu int, name to text, age itu int, address char, salary real gitu. Kenapa real? Karena nanti ada perhitungan gajinya itu sendiri dibagi-bagi gitu. Ada tergantung soalnya biar lebih fleksibel. Terus sekarang kita mau masukin datanya. Datanya ini ke dalam tabelnya. Nih. Masukin satu-satu aja. Nih, jadi misalkan yang pertama nih, Budiarto Susanto. Namanya Budiarto Susanto. ID-nya, umur, domisili, sama apa nih? Gajinya. Masukin. Udah, masukin aja sampai 4 orang ini. Datanya terinput ke dalam tabelnya. Bang, Sekarang udah kok apa? tipe-tipe data yang nama, umur sama alamat dia pakai ketik tapi pas gaji enggak? Karena di sini kalau yang nggak pakai apa namanya, sepanjang dia int atau real, dia nggak pakai ketik. Oh, cuman di int yang Selain real itu, aja. Selain itu dia deteksinya sebagai semacam string. Kalau sejenis string gitu harus String pakai baru petik. petik gitu. Oh Ini kan ya. char sama Berarti teks kan. yang nggak pakai cuma di int sama real. Iya. Oke. Gitu. Lanjut ke bawah. Ini cuma tanda aja. Jangan lupa di commit biar datanya ini ke input ke dalam database-nya. Ini print untuk nandain aja supaya kita tahu kalau datanya itu udah di input gitu ke dalam tabel kita. Nomor 1 selesai. Kan ini tugasnya kita nginput data gitu. Jadi outputnya gimana? Outputnya kan nggak disuruh output. Oh, nggak ada. Ini kan cuma suruh input doang. Oke. Nanti outputnya di bawah ada, sabar gak? Jangan antusias gitu lagi. Jadi seneng gue. Oke, nanya doang. Lanjut ya, yang kedua, soal kedua kan, selama pandemi COVID, ada PSBB, beberapa pekerja di Bogor tetap masuk, sehingga gaji mereka dapatkan berjumlah tetap. Namun pekerja yang berdomisili di Jakarta dan Depok, mereka WFH. Sehingga jam kerjanya berkurang nih. Berdampak pengurangan gaji sebesar 10%. Gajinya berkurang 10% gitu. Tentukan gaji Gilang Nur Akhir dan Budi Santoso. Gilang Nur Akhir dan Budiarto Santoso gitu. Nah, di sini stepnya kalian perlu tahu nih. Kan dia selain yang di ini apa? Domisilinya di mana? Oh, Bogor ya? Berarti di sini Bogor gitu. Jadi di sini nih selain yang Bogor, dia gajinya dikurangin 10% gajinya gitu. Jadi step pertama kita panggil kursor. Kursor suruh ngapain? Select nama sama salary. Karena variabel yang dibutuhin di sini nih nama sama gaji. Nama itu untuk menampilkan si nama itu untuk mengganti si salarinya, sedangkan salarinya tuh untuk diganti gitu. Untuk yang diganti. Oke. Dari ini codingannya. Kenapa pakai ini? Karena kita memanggil nama dan salary dari tabel company di mana address itu tidak sama dengan Bogor. Berarti yang di luar domisili Bogor kita panggil ke dalam codingan ini. Terus ini looping kayak biasa. For row in cursor. Ini definisiin aja. Nama itu di row ke 0. Kenapa row ke 0? Karena dia dipanggil duluan. Salary
salary kurang. Ini salary kan berkurangnya berapa gitu. Salary berkurangnya berapa. Jadi kita panggil row 1 itu salary yang dari database, terus kita kali 0,1. Terus salary barunya itu row 1 yaitu salary yang lama dikurang salary yang berkurang ini. Itu berapa? Itu salary baru rumusnya. Terus langsung kita panggil, kita buat kursor lagi nih. Kursor untuk memasukkan data yang udah diubah ini. Ini kan kita manggil data, terus kita ubah datanya. Nah, terus data yang udah berubah itu kita masukin lagi ke dalam database. Berdasarkan apa? Berdasarkan namanya itu. Jadi, misalkan pertama kita, kan ini kan address selain Bogor. Misal pertama data yang masuk itu si Budiarto Susanto. Jadi row 0-nya, name-nya Budiarto Susanto, salary-nya 7 juta. Nah, salary-nya dihitung 7 juta, nanti berkurangnya berapa. Terus namanya itu untuk sebagai penanda dia, penanda agar gaji yang udah diproses itu bisa balik lagi ke dalam database sesuai namanya masing-masing gitu. Kan setiap nama kan gajinya beda-beda. Ada yang 7 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 9 juta. Berdasarkan namanya. Kita pakai acuannya nama aja, biar lebih enak gitu. Terus, udah gitu, kalian bisa pakai acuannya, bisa nama, bisa ID sebenarnya. Cuma gue pakai nama aja. Biar lebih akrab gitu, panggil nama. Terus, udah gitu, ini codingan untuk memasukkan database-nya, memasukkan data ke dalam database. Jadi, update company, set salary sama dengan tanda tanya, where name sama dengan tanda tanya. Nih, tanda tanya itu kita jabarkan di sini, yaitu salary new kita masukin, terus sama nama kita masukin juga. Salary new untuk set si salary-nya, si kolom salary, dan si name itu untuk penanda, karena kita pakai where di sini. Gitu. Udah gitu, udah ini selesai. Are, running off time. Udah. Jadi di sini berapa menit lagi? 9 menit lagi, masih lama. Jadi di sini yang pertama udah kelar nih. Kita mengubah gajinya. Kan gajinya berubah nih. 10% dari awal. Dah. Lanjut kita ke bawahnya, kita mau output gajinya si Budiarto Susanto sama si Gilang Nur Akhir. Kita output dua manusia ini. Jadi select aja. Select salary from company where namanya itu sama dengan Budiarto Susanto. Tinggal for row in cursor, print. Terus panggil lagi kayak yang sama. Tapi bedain namanya aja karena kita mau manggil gaji dari nama yang berbeda gitu. Habis itu print lagi. Selesai. Soal nomor 2 bisa dijawab harusnya. Ada yang mau nanya? Bang, gua nggak ngerti yang execute tadi, ulang dong. Yang execute mana? Yang ini? Nggak, yang bawahnya. Yang update Yang company. ini. Kalau yang ini nih, yang ini. Ya. Ya itu tuh. Kalau ini fungsinya itu untuk, ini kan kita udah manggil data kan. Manggil data nih. Manggil data si salary sama name kan. Nah, salary yang kita udah edit ini mau kita masukin lagi ke dalam database. Kita pakai update. Kan untuk memperbarui data. Gitu. Jadi kita pakai update. Memasukkan update apa? Update tabel company. Ngapain? Set salary sama dengan nih gaji yang udah diubah. Salary new. Tanda tanyanya itu berhubungan sama yang dalam kurung sebelahnya itu. Iya ini.
Oh, gitu. Oke, oke. gitu. Jangan tanya, Bang, ini kenapa kayak gini? Udah dari sananya gitu. Jadi ini diurutin aja. Misalkan pertama kan tanda tanya pertama kan untuk salary new. Yang kedua untuk name, ya udah masukin nama karena gue udah definisiin variabel di sini Ronald sebagai nama gitu. Ya, ada yang masih bingung lagi? Ini untuk menampilkan, tinggal di print aja. Udah, kalau udah diem berarti bagus. Bang, itu cara biar warna-warni gimana, Bang? Biar warna-warni. Kemarin ada yang nggak warna-warni ya? Iya. Ya pas nggak warna-warni salah itu. Waktu itu Oh, Bang, iya. yang punya gue sama Hani ya. Emang salahnya gimana? Salahnya kemarin tuh kan harusnya codingannya pakai HTML kan. Ada tulisan HTML-nya lah. Gua sama Hani kagak, jadi nggak ada warnanya. Oh, berarti emang dari awalnya nggak masuk ke ini ya? Jangan lupa ini apa namanya, pas lu ngetik nama filenya, pastiin ada format filenya. Kalau lu ngetik Python ya PJ, kalau ngetik HTML ya HTML gitu. Yang kita pakai HTML. Kalau yang HTML nanti untuk yang nomor 2 nih, yang Jinjas. Aduh. Gitu. Oh, iya benar. Ini Jinjas sama si ini mesti satu tipe soal ya, Bang? Iya, satu tipe soal, biar sekalian aja. Sebenarnya Bapak minta suruh dipisah. Cuma kalau dipisah nanti kalian input database lagi. Capek kan? Yes. Tapi capek. Kalau gini kan tinggal pakai database yang di atas aja. Gitu. Oke. Kita lanjut ke bawahnya lagi. Ini selesai nih. Nomor 2 bisa dijawab. Jadi ini harusnya ada output. Ada output ini. Gaji Budiarto Susanto sama Gilang Nur Akhir. Coba gue outputin aja dulu. Outputnya di sini. Nih, jadi kita bisa dapat gajinya Budiarto Susanto sama si Gilang Nur Akhir gitu. Oke, selesai. Sekarang kita mau ke yang nomor 3 nih. Nomor 3 kan, nomor 3 ini kita baca soalnya dulu. Namun karena alasan kesehatan, PT Indonesia memberlakukan kebijakan new normal dimulai 3 bulan sejak PSBB diterapkan. Namun karena alasan kesehatan, Ika Hidayati mengajukan surat pengunduran diri sehingga namanya dihapus dari database. Dihapus dari database si Ika Hidayati. Terus kita suruh buat tabel revisi. Jadi tabel revisi itu maksudnya Ika Hidayatinya dihilangin sama gajinya yang udah dirubah gitu loh. Terus udah diubah, tabelnya udah direvisi, tampilkan output hasil revisi tersebut pada tampilan web page menggunakan framework Jinjas 2. Nah, gitu. Jadi sekarang di sini gue mau jelasin yang Jinjas 2 ini. Ini dilangin aja nggak masalah. Jadi sesuai yang udah gue jelasin di materi yang sebelumnya di bab 12, ini frameworknya gini aja. Jadi pertama kita deklarasi aplikasinya. Deklarasi aplikasi Flask. Terus ini samain aja kayak gini. Kenapa ini samain aja? Karena ini nih untuk metodenya. Jadi dari aplikasi ini, dari app ini bisa ada beberapa metode gitu yang bisa dibalikin ke template yang berbeda-beda atau nilai yang berbeda-beda gitu. Karena di sini cuma satu, jadinya gue pakai indeks doang gitu.
Indeks. Di sini lanjut kita kerjain soal nomor 3. Ika Hidayati kan keluar tuh. Jadi kita delete from company where name sama dengan Ika Hidayati. Terus commit. Jangan lupa di commit pokoknya. Dah di sini nih nanti si Ika Hidayati udah keluar. Terus sekarang kita mau nampilin outputnya ke dalam Ginjas 2. Untuk nampilin output jadinya kita select lagi, kita pakai query select nggak ngerti pakai apa. Select si ID, name, address, salary, semuanya, semua kolom dari company. Execute. Dah. Terus kita buat ini sebagai variabel kursor 11. Terserah. Sebenarnya variabelnya terserah mau dibuat apa, gue buat kursor 11. Terus render template. Ini nama file HTML kalian, nama gue ini database kacau, karena gue udah kacau. Terus value ini variabel kursor 11 ini kalian oper ke render ke template-nya itu sama kayak materi sebelumnya itu. Oke. Udah selesai. Sekarang ini jadi si kursor 11 ini udah dioper ke template-nya. Sekarang kita lihat codingan template-nya. Gini codingan template-nya. Jadi di sini ini HTML biasa. Jadi tutorialnya gini. Misalkan kalian baru buat HTML, itu kan kosong nih. Kalian ketik HTML aja. Ketik nongol gitu. Tinggal kalian masukin codingan ke dalam body-nya. HTML kan gitu. Jadi, codingan yang gue masukin ke dalam body yaitu ini. Di sini gua manggil ini variabel kita ngejalin codingan Python di HTML. Kemarin kan udah formatnya kayak gini. Jadi kurung kurawal persen for row in value. Ini kan bahasa Python ini sebenarnya. Jadi for row in value. Jadi sama aja kayak yang ini. Yang mana? Kayak yang ini. Ini nama database-nya. Oke. Jadi kan kita connect ke database-nya dulu. Coba ini lo ilangin, nggak akan jalan nggak program lo? Database-nya mana Bang? Lihat Bang. Database-nya. Database-nya di sini. Berarti yang harus pakai itu ya? Enggak, database-nya di sini. Bang, itu nomor 2 apa Bang? Coba buka deh Bang. Penasaran kita. Apa ya? Kepo banget deh gue. Kepo anjir. Oh, ini si fans value. Nih. Berarti dibuatnya nggak usah folder khusus kan, Bang? Bebas di mana aja kan? Ini kan sama prinsipnya kayak yang kemarin itu si Jinjas. Jadi perhatiin foldernya di mana aja. Itu kan ini auto buat sendiri dia nanti. Anjir itu. Kalau lo kemarin ajarin dong Bang cara itunya. Nggak paham Bang. Nggak paham Dari apa? awal Yang ini ya? harus ini sih. Nanti dari awal ya. Dari awal Ya. banget gitu loh. Seenggaknya codingan yang di sini lo paham dulu dah. Iya, Yang masuk tadi. dari codingannya dulu. Oke. Oke, masuk dari codingannya dulu. Record Bang, record lagi. Iya, record. Udah ada yang record kok. Siapa? Itu kayak Kak Dinda sama Kak Una deh. Nggak ada. Nggak ada yang record tuh. Sekarang belum ada, Bang. Ya. Terus yang record tahu, Bang? Bahkan di sini cuma Cuma ada hostnya yang bisa. Loh, Kak Dinda mana? Bapet mana ada Bapet? Ngelos anjir. Tadi record yang pertama udah gue record nggak tahu. Ya udah. Saya. Ayo ngapain? Ayo ngapain? Ngapain sih? Ayo. Ngapain anjir? Ngapain ya? Lu ke stun apa gimana Bang? Stun gua. Lanjut aja ya ke sini ya. Jadi kita
kita udah masuk ke codingan HTML. Nah, untuk framework render dari Jinjas-nya itu. Jadi di sini Maaf, ini yang nomor 3 kan? Iya, nomor 3. Oke. Oke, udah. Di sini kita karena tadi kita udah kita kan ngoper nilai si kursor 11 namanya value nih. Nah, kita jalanin di sini for row in value. Ini nih apa, Bang? Ini sama kayak yang ini nih. Nih. Sama kayak itu. Cuma kita tulis itu codingannya di dalam HTML. Terus angkat tangan. Cara angkat tangan gimana? Lanjut ke sini. Dia cuma ngisengin gue, anjir, bangke. Apaan sih, orang nggak sengaja kepencet? Iya. Lanjut kita ke sini, kita panggil nih. ID-nya itu row 0. Row 0. Sama kayak yang gini. Sama yang formula tadi itu. Nih. Jadi, kan di sini kita manggilnya pakai ini nih. Select ID, name, address, salary. Jadi row 0-nya itu ID, row 1-nya name, row 2-nya itu address, row 3-nya itu salary. Kita panggilnya di sini ID itu row 0, nama row 1, domisili row 2, gaji row 3. Udah gitu, ini kita kasih enter aja. Enter biar kelihatan bentuknya. Gitu. Biar kelihatan kayak lebih terstruktur gitu. Kalau nggak dikasih BR, nanti dia jadinya dempet gitu. Kalau ada BR kan ada enternya gitu. Terus kita BR lagi biar setiap di antara database setiap orang itu ada jaraknya gitu. Gitu. Ini database. Itu atasnya sama semua ya, Bang? Apa? Atasnya sama semua, pasti. Itu yang HTML. Pasti sama. Ya, tinggal tulis HTML doang ya? Tinggal tulis HTML, enter, nanti ada pertamanya ini nggak ada gitu. Ini pertama kayak gini, tinggal lu coding kayak gini aja. Udah gitu. Terus sekarang yang ini gua save lagi. Terus gua run lagi dah. Nah, di sini kan nanti jawaban dari soal nomor 1, 2, 3 itu kayak gini. Ada gajinya muncul, tapi di bawahnya flash aplikasinya aplikasi flashnya dijalanin gitu. Ini untuk yang menampilkan database-nya di flash. Nanti jadinya kayak gini. Widih. Jadinya kayak gini. Pastiin di sini kan nggak ada namanya si Ika itu. Kan ngurusin kan Ika itu. Ya kan? Oh iya, tadi kan resign ya. Ya, setuju. Kita ilangin aja gitu kan. Ganggu Bang yang tadi namanya Ika, Bang. Gitu jadi Ika, Bang. Ika kerjanya nggak harus penuh hati, Bang. Anjir. Belum jadi anjir, jangan dulu. Udah. Ntar lu kualat ya, belum dapat matkulnya anjir. Udah Udah dapat anjir. Emang dia ngajar apa aja? Sains top. Itu immortal tuh nyampe wisuda. Nyampe wisuda lo bakalan ketemu terus itu. Iya. Aduh. Udah lanjut ya. Pastiin tadi nama database kerja atas nama Ika udah hilang di sini. Nah. Kalau udah hilang, udah nilai kalian sempurna udah gitu. Udah. Nanti misi kita menghilangkan Ika. Iya. Gitu. Anjir. Ika deh salah. K2 udah jalan tuh K2. Oh Ika. Bang, dihilangkan anjir. Gak apa-apa, Ika aja Bang. Ika aja Bang. Kalau ketahuan bisa alibi. Bisa alibi.
Ini di record anjir, Roy. Ini di record. Ini di record, Bay. Kan yang nonton kita doang. Gua ganti nama. Enggak, sumpah. Kalau Gua takut. tiba-tiba Pak Jatna minta recorder ini gimana anjir? Enggak mungkin. Bang. Nggak mungkin. Random dia. Ya. Paling dia ketawa. Saya juga. Udah ya, gitu aja. Yang soal database kelar. Jadi outputnya nanti ada 2 ini. Nih, sama yang di sini nih. BTW laptop gue juga nggak bisa flash kan? Gita. Lu upek ke warnet dah, Mel. Itu solutif. Anjir. Itu solutif sekali. Bang, itu nanti berarti pas lu render gitu tuh nanti langsung keluar semuanya dong berarti, ya nggak sih? Iya, pas di render kan langsung keluar ini. Jangan lupa kayak kemarin itu, di copy ininya. Di Anaconda Prom-nya pasti langsung kejawab semua gitu dong, soal nomor 1-2-nya. Pasti langsung ngejawab. 1, 2 di Anaconda Prom, terus yang nomor 3 di sini. Bang, jawab beginian durasinya berapa menit, Bang? Apa? Jawab Berapa yang ya? soal tipe database. 3 jam lah. Semuanya nanti dikasih soal. Jadi Jadi ada Bandung aja 2,5 jam. kan ada. Ya udah mending lu ke Bandung aja lah ya. Kita nggak usah jawab ya. Jadi nanti ada teknisnya Ya. waktunya berapa ya? 3 jam apa 2 jam gitu ngerjain semuanya. Oh, jadi kita bebas gitu. Kapan sih? 23 Plus 2 Juni. hari terakhir. Puas. 23 Juni. Ya, gitu. Tanggal 23. Maaf, Mel, gua Bang, edit foto lu, ya. ini jadi apa namanya? Waktu kita ngejawab nggak mesti kayak satu tipe soal harus dijawab sekian menit gitu, bebas ya gitu, Bang. Enggak, bebas. Sekarang nggak bisa speed coding anjir. Terus speed coding terakhiran apa awalan? Terserah. Nanti Bang, tadi jawabnya- dong cara itu, cara apanya? cara dari awal banget pakai atom. Iya. Oke, Coba cara lo dari atom awal ya. atomnya, terus lo buka satu-satu Bang. Nih gua close semua ya. Ya. Habis Lu itu gua mau dilihat jelasin semua, yang Bang. machine learning. Dilihat sampai coding-codingannya, kita pengen lihat beneran lu bukan yang bikin. Anjir, gua beneran yang bikin anjir. Gimana Kalau nama- ini anjir? Kalau variabelnya aneh-aneh itu gua yang buat. Kalau bisa lu delete satu data laptop lu gitu, Bang. Gue pengen tahu beneran laptop lu apa gimana. Delete Bukan laptop gua anjir. Gue punya standar tinggi, Bang, terhadap Asprak. Anjir. Soalnya gitu-gitu nanti calon ASPK loh. Nih ya. Mantul. Mending gue main game. Ayo, gimana Bang? Oke, Ayo, sekarang kita buka atom ya. Atom bukanya. Atom tuh. Udah kacang atom tuh. Iya, Bos. Kata Pak Yoga nggak boleh. Nggak boleh. Tidak sehat. Oh Iya. iya. Oke, Apalagi gue untuk main ibu buku hamil. Bima 2. Kenapa Jadi ini jadinya pertama keguguran? kalian buka gini kan? Iya. Muncul gini. Iya. Sebelumnya yang tutorial di bab 12 udah gua suruh buat ini kan? Folder virtual environment di dokumen. Enggak Udah, ingat. Folder flash. Oh, Flash udah. Flash Ah, gue udah nggak bisa ada. gue nggak bisa. Yang Nggak bisa bikin folder, bareng-bareng sedih juga banget. kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Flash udah. Kalau Mel jual aja MacBook lu dong. Kasih gua kalau enggak. Kita pakai yang ini ya. Tawarin. Kursi mah Iya, tuker terus? sepeda balap. Sepeda balap. Terus kalau udah lo buat ini ya, lo udah buat folder virtual environment-nya. Sekarang kita sini file. Itu foldernya File. harus ada isi Bang. Enggak. Ya Folder biasa aja. kosongin aja, nggak masalah. Woi, Ada gue isinya lupa. gara-gara. Gue lupa naruh di mana foldernya. Di Di dokumen, Documents. Kemarin di bareng-bareng soalnya kan buatnya dokumen. Selalu pasti di Documents. Dokumen Ya, Flash. Rockstar Game. Oh, Flash Lu delete ada. kali. Ya, Feeling gue Flash. kayaknya 20. nanti speed coding gue Lanjut, cuma lanjut. bisa jawab satu soal deh, yang pertama doang. Lanjut, Bang. Lanjut. Optimis dulu aja Mel. Lanjut Bang. Optimis. Lanjut nih.
Ya, Jadi Bang, udah silakan. window-nya gini kan, mulai Flask, apa namanya, Atom, File, Tuh. Add Project Folder. Pelan-pelan Bang, pelan. Gue sambil nyatet. Ya. Kan Saya di ngetik record, juga. Bray. Nggak apa-apa. Ambisius. Ada New waktu. folder. Udah gitu Udah buka file. Dokumen. ke dokumen, Flasky, virtual environment. Terus select. Itu yang mana? Pencet aja. Oh. Gue kayak gitu muncul. Virtual environment kalau di Flasky nama foldernya FANF itu ya? Iya, FANF. Yoi. Singkatannya aja kan? Jadi file open fanf gitu deh. Iya. Siap-siap, lanjut. Udah gitu lanjut. Nah, kemarin pastiin di dalam folder FANF itu ada ini, folder namanya template. Buat apa, Bang? Sambil dicek ya, Bang. Bentar. Nah, folder template ini fungsinya buat itu. Database di sana. Iya. Ada. Untuk itu sih Flash-nya, untuk render template-nya. Biar ke Udah ada. HTML-nya. Jadi fungsi folder template ini untuk menyimpan file HTML gitu. Oke. Terus Di gue cuma ada satu tapi emang wajar ya? Isi template-nya. ya Iya, karena iya. cuma Kemarin ini kita kan cuma satu. baru ini kan. Kan kemarin Oh, kita iya. cuma satu live. Udah. Oke. Itu terus statik mau nggak usah dibuat, nggak masalah, kalau udah ada biarin aja. Yang penting kita masuk ke dalam folder fanv-nya itu. Oke. Lanjut. Nah, di dalam folder fanv ini bakalan jadi storage untuk apapun lah, untuk database. Ini karena gue udah nyoba beberapa kali nih, nyampe banyak banget database gue. Siap. Jadi udah kayak gini, selesai aja. Kalau mau buat file baru tinggal klik kanan di fanv, new file. Kalau mau langsung ke tampilan yang tadi, Bang? Apa? Dari sini ke tampilan yang tadi gimana? Ketampil yang mana? Yang udah ada nama, gaji, ID, kolom. Kok Udah itu ada file company, tabel company. tabel company. Itu awal Bang, Belum berarti kan buat new lagi. file terus. New file nih, new file nih. Terus. New file namanya apa terserah dah. Company coba. PJ. Serah. Dan ini tinggal lo ngoding aja. Udah bisa Ngoding yang Python. company tadi? Udah bisa tabel company tadi ya? Udah bisa yang kayak tadi itu. Yang mana yang tadi ya? Yang ini. Ya start Udah. bikin tabel gitu-gitu. Udah bisa kayak gitu. Nice dah, cuma gitu aja. Terus kalau mau bikin yang HTML gimana, Bang? Iya. HTML tinggal di sini. Di template klik Bentar, kanan. tamu. Kalau Bang, copy kalau paste bikin dong apa? itu codingannya. Bang, Apa? sabar. Pos Copy paste paste. ada tamu. Hah? Ada tamu lu. Ada tamu anjir. Sama kayak PSBB, woy. sama kayak Pak Yoga waktu itu. Copy paste ke WA aja, Bang. Ada Jatna, ada Papa DJ. Oh iya. Ada apa? Kalau yang namanya Mana? aja Yaudah, namanya itu salah satu temen kita aja di sana. PC Bang, PC. Kenapa Iya. udah di chat Zoom aja sih? Ribet banget lah. Nggak cukup. Nggak cukup. PC aja, Bang. Nanti aja gue PC ya. Codingannya. Jangan nanti Sekarang sih Bang. Bang, gua tahu Gue udah ngetik ulang ini. Ya. Keren banget. Best. Bang, Gue copy project segini file-nya dong. aja, Bang. Bang, kirim laptop lu. Nah, iya. Saya selama ini Bang Aspar nggak bisa di-chat, anjir. Oh, lu ngechat Bang Aswar pencet. Gua ngechat, gua nanya. Pas Kenapa gua nggak lagi bisa? semangatnya belajar, kagak dijawab. Nah ini yang realisasinya dijawab. Halo Kak Bang Dinda. Aspar jawab aja. Rasa Meli juga. Ya. Iya, Bang, makanya itu. lu send ke siapa, Bang? Orang kepercayaan lu. Meli. Hah? Kok gua? Lah iya bener. Yo. Iya. Tuh. Dari 2 miliar manusia, Bang. Forward. Ketutup. Mana sih Kak Tiga? Ini dia. Terus sekarang kirim laptop lu, Mel.
bisa dimasukin ke yang Gak guna laptop gue lagi. lanjut. Kak Dinda ngapain? Bisa dimasukin kemana Kak Dinda? Tunggu guys. Sorry. Aku juga join ke meet yang lain, maaf. Tolong ya, Wah, diduakan. kalau di diskusi grup ini tidak ada diskusi tentang perihal di luar bahasan kita ya. Tolong. Apaan sih? Boleh. Enggak, jangan-jangan si Kak Dinda lagi ngajar juga, anjir. Bisa jadi. Tadi codingannya udah gua kirim ke Meli ya. Udah. Lanjut ke itu apa namanya machine learning sekarang. Aduh. Kirain udah beres. Gue kira tadi udah selesai bahas. Belum. Machine learning belum yang Abis ini. Navi ya? Oh, machine learning yang ketiga ya soalnya. Ya, yang ketiga machine learning. Tipe kedua, ketiga. Ketiga nih. Barusan 5 soal cuy. Jadi di sini ada dataset nih, pengambilan keputusan perusahaan, pengambilan keputusan perubahan komponen produksi. Ya. Jadi di sini ada beberapa komponen produksi yang di data set kita. Jadi ada some distance, some time, total jarak, total waktu, frekuensi, jumlah tenaga kerja, gaji per hari, sama disetujui atau tidak disetujui gitu loh. Kalau 1 ditolak, kalau 2 diterima gitu. Berdasarkan apa? Nggak tahu, datasetnya kayak gitu. Nah, di sini kita mau prediksi nih. Misalkan kita ada input variabel, yang ini, variabel ini, itu ntar dia diterima atau ditolak gitu. Intinya gitu aja. Nah, di sini kita pakai Nest.js. Gitu. Sekarang kita langsung ke codingannya aja. Suara Fabian lagi ternak kurban ya? Bisa jadi. Sapi gua bunyi anjir. Oh, alas. Beda cabang. Beda yang sapi gua bunyi anjir. Lu raju, Bang. Iya, ini gua sambil jelasinnya lagi naik sapi nih gua anjir. Siap. Lanjut ya. Ya, Bang, mari. Bunyi. Lanjut nih. Jadi di sini Nest.js nih. Udah gua kasih tutorial di sini. Jadi datasetnya bisa diunduh di sini. Makin kenceng. Datasetnya bisa diunduh di sini. Gue screenshot dulu. Algor asik, hah? Dah. API-nya yang dipakai itu ada Gaussian dari paket scalar naive Bayes. Api Dan apa ya? Pandas. Apa? Api apa ya? Singkatan dari apa? API. Alat API. pemadam. Automatic Program Initialization, nggak tahu. Itu untuk apa? Jadi di sini ini intinya di sini nih. Maksud dari API itu ini import API ini. Startnya. Nah, Jadi Bitly apa, Bang? nih. Database kan ya? Algor asik. Oke. Udah gitu. Nah, di sini kan udah gue jelasin juga nih. Di sini Gaussian ini buat Nest.js-nya. Terus Pandas ini buat read data dari CSV. CSV itu apa? Salah satu bentuk data set gitu. Salah satu format data set. Bang, machine learning pakai aplikasi apa sih, lupa? Machine learning pakai Atom aja. Oh, Atom lagi. Atom lagi. Siap. Bang. Apa? Datasetnya nanti di save-nya di mana? Di Venvi atau di mana? Nah, bener di Venvi. Di Venvi ini di sini datasetnya ini yang ini nih. Mana, Bang? Cobain. Oh iya. Datanya banyak banget tau. Oh iya bener. Ya namanya dataset. Wow. Datanya banyak banget, Bang. Bang, itu tadi yang buat database yang di nomor sebelumnya, itu kita new file juga aja di Iya, Venvi-nya? new file. Iya, new file-nya di Venvi aja semuanya. Kalau misalkan tiba-tiba atom punya gue yang nggak berfungsi, boleh nggak sih lewat Microsoft Word? Oh? Boleh, Mel, boleh. Coba di Canva. Codingannya aja. Boleh. Tapi pakai Word.
Apaan lah? Pakai notepad. Tapi Notepad dia aja lebih enak. pakai Dia ada word notepad. art. Kan ada notes. Udah ya, gue lanjut ya. Lanjut. Ya. Nah, di sini udah ada tahapannya. Pertama, read data dari file CSV menggunakan API Pandas. Perhatikan variabel yang diperlukan. X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel terikat. Nah, di sini kan ada read data from CSV, dataset X, PD read CSV, ini udah pasti. Pandas, dari ini Pandas, kita panggil Pandas, suruh read CSV-nya. CSV-nya filenya mana? Data CSV. Jangan lupa simpan data CSV-nya di dalam folder FANF itu. Nah, di sini ini use column. Di soalnya kan data variabel bebas yang diketahui ada some distance, some time, frekuensi, workforce, sama cost per day. Ya udah, kalian tulis semua tuh kolomnya. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 kolom tuh. Kalian tulis semua. Tapi ada kemungkinan nanti misalkan diketahuinya, misalkan di sini nih, diketahuinya cuma some distance atau frekuensi. Ya udah, kalian masukin di sini cuma some distance sama frekuensi aja. Kemungkinan soalnya kayak gitu. Maksudnya dihapus aja gitu. Ya, yang lainnya nggak usah dipanggil gitu. Karena bahan buat prediksinya itu cuma ada some distance sama frekuensi, misal. Ya. Oke. Kalau diketahui semuanya, kalian masukin semuanya aja. Gitu. Ini kan X tadi variabel bebas. Terus kita deklarasi si variabel Y, dataset Y. Dataset Y ini kita baca, kita yang kolom accepted-nya doang, karena diterima atau tidak diterima. Gitu. Lanjut, yang step selanjutnya, buatlah model prediktif dengan cara melakukan fit pada data yang telah dibaca. Nih, kita panggil si itu Gaussian nih. Kan kita udah import nih. Gaussian panggil. Jadi variabel Gauss nih. Ini kok namanya hayo jelek banget. Fit. Udah, terus udah gini. Pertama Gauss, kita panggil Gauss. Terus fit Gauss, fit model. Fit modelnya dari mana? Dataset X sama dataset Y. Udah, di sini udah jadi gitu modelnya untuk model prediktifnya. Sekarang kita tinggal step selanjutnya tinggal memprediksi apabila inputnya ini. Sekarang tinggal kita prediksi aja. Gauss predik. Suruh predik apa? Predik kalau variabel terikatnya ini. Ini kan predict based on the known variable gitu. Ini masukinnya jangan lupa urutan nih. Urutan seperti kolom yang dipanggil. Jangan sampai nggak urut ya. Soalnya nanti pengaruh gitu. Lanjut. Yang ketiga. Ini prediksikan. Jadi prediknya itu berdasarkan dari soal nanti? Iya, berdasarkan dari soal. Oke. Jangan lupa berurutan ya. Gitu. Terus udah gitu. Predik tadi apa? Predik itu untuk memprediksi. Cuma prediksi doang. Nah, prediksi doang. Jadi output dari prediksi ini nanti hasilnya dia diterima atau tidak diterima gitu. Nah, untuk gitu sekarang kita redefine nih accepted variable. Biar misalkan tadi kan kalau di soal kan di datasetnya kalau 1 ditolak, kalau 2 diterima kan. Dan sekarang kita ini aja apabila prediksi hasilnya sama dengan ada 2, berarti prediksinya diterima, berarti tampilkan diterima gitu. Kita buat variabel baru namanya pred d-nya 1, d-nya 2. Terus else yaitu ditolak gitu. Terus tinggal print aja the proposed
salary is accepted or rejected gitu. Jalanin ya. Jadi berdasarkan soalnya itu gajinya itu apa? The proposed apa nih? Bukan salary harusnya. Production variable is accepted gitu. Jadi kalau kita menginput apa namanya? Dengan input ini hasil dari accepted-nya ini bakalan diterima atau komponen produksinya itu bakalan diterima sama si decision takernya itu. Sekian. Ada yang mau ditanyain? Nanti kita submit jadi- gimana sih Bang? Ini kita screenshot. Apa? Nanti Jawabnya. pas submit di UP-nya, ini screenshot kita. Enggak. Submitnya nanti codingannya kopas Hmm. di Oh, Google Form jadi- gitu. Oh, oke. Tapi panjang banget nggak sih jadinya, Bang? Ya tinggal dipotong-potong, nanti tergantung apa yang disuruh masukin. Bang, mau nanya bang. Oke. Apa? Tanya. Jadi tadi harusnya yang hasil akhirnya tuh predik ya, bukan salary ya. Jadi prediksinya dari yang kita input itu ternyata accepted gitu. Iya. Kan ini kan kita input nih. Oh, diterima berarti. Oh, The proposed prediction. The proposed Ya, apa? ada propose. Ini salah. prediction. Hmm. Bukan is, pakai R. Komponen. Berarti kita Ya. nggak harus definisiin ini ya Bang. Kalau misalkan keterima, maka itu jadi 1. Maka itu jadi 2. Kalau ditolak itu jadi 1. Nggak usah. Itu dari sananya. Dari sananya. Jadi, nah, kita lihat ini CSV-nya nih. Kan kayak gini doang nih. Oh. Yang Udah terakhir pinter tuh ya? 1 atau 2. Udah pintar dia. Udah ya, gitu aja. Yang diminta dijelasin Bapak. Udah gue jelasin. Kelihatan Coba gua- chatnya. Aha, banyak. Gue nggak bisa dah Bang. Nah, Una tega nih, padahal tadi mimpi ketemu apa tuh? Ya, Gue kok nggak bisa sih Bang. apa? Gue nggak bisa. Nggak bisa gimana? Gue kan langsung nyobain ya. Oi. Tapi nggak bisa. Tapi ya udahlah. Nanti gue PC aja Udah, kali nggak- ke lu ya. Masa Share nggak screen Udah dong, emang Tin. kayak Share gitu. screen dong, Tin. Hmm? Share Udah screen. mau selesai. Iya nanti PC aja lah. Aja. Udah ya. Kodingannya nanti gua share semua ke itu, ke Meli. Soalnya udah gua share di itu kan di grup P5. Hmm. Makasih, Yang Bang. jawaban speed coding fotonya belum buat, nanti aja. Gua nggak Oke, mood. Bang. Dah. Bang, mau nanya dong bang. Tanya. Om. Itu bang, jadi kita tuh laprak yang belum berapa aja gitu, minta liatin datanya. Oh iya iya. Yang kurang. Gue udah Nanti minta malam gua- rekapannya. Terus nanti malam gua kirim ya. kata Nanti Bang malam gua Fazan kirim. otonya belum sempet. Oke. Kan yang dulu udah gue kasih, Jep. Yang terbaru dong. Yang emang kita belum kerjain semua, yang terbaru ya yang pas auto kasihan dulu dong. Kan udah pernah gue kasih. Dari Ya bab kan? berapa sih tuh? Dari bab 8 ya? Kirim lagi aja, Eh. Git. Kamu orang belum Iya, ada yang gua ngerjain kirim ya. makanya itu. Dari bab 10 ya? Dari bab 10 kan? Dari bab 10, 10. 11, 12, 13. Oh, 4 doang. 4 lapor, 4 Atau TTS. ngeceknya sampai bab 9 kemarin. Selalu. Cuman 4 bab ya lah. Cuma Soal mantap. itu. Ya, Isra Mi'raj 5 itu tahu. 4. Laprak sama TTS 5 tahu. 44. Mohon dikali 2 teman-teman, mohon dikali 2. 8 anjir. 8 kan? Iya Kan bisa. TTS sama Jamnya apa? Hasan.
Dulu Rasul Isra Mi'raj juga semalam doang bisa. Beda coy. Anjir. Santai. Bang nih 2 menit terakhir nih gue pengen nanya dong. Berarti Tanya kita apa? nggak harus buat folder baru kan? Kita masih bisa pakai folder yang kemarin kita pakai